sekarang saya mau bahas urusan tulis-menulis pula, Gen. Yeah. Apakah sekarang sudah terbiasa perawat kita pada waktu dia visit ke pasien, begitu selesai visit, selesai juga dia menulis di CPBT-nya? Atau nanti dia mikir, oh tadi gue ngapainnya, itu kan tidak profesional. Kita bahas tidak akan pernah selesai dan banyak substansi dan banyak pertanyaan yang sangat menimbulkan satu kegalauan dan keingintahuan saya sebetulnya, Bunda, sebetulnya. Nah, ini kita sudah hampir setengah jam kita berbicara. Tapi konteksnya gini, Bunda. Tadi Bunda sudah mengupas tuntas bagaimana sejarah orang perawat, kenapa sampai pada terjadi satu titik nadir mengenai leadership. Nah, leadership ini sangat penting karena itu role model. Dan saya lihat juga sekarang sejak online ini, Bunda banyak sekali mungkin kebanjiran pembicara, dan ini luar biasa menurut saya. Saya tahu banyak yang selevel Bunda juga banyak yang mungkin saya ingin menggali dari satu sisi lain ya. Kalau Bunda kan saya tahu dari aspek kejiwaannya, dan saya kira bukan menyampingkan sisi yang lain. Orang kan sebetulnya ketenangan bekerja itu kan sebetulnya jiwa kita sebetulnya, Bunda ya. Ya, dari ketenangan jiwa itu dari aspek sisi materi, non materi itu kan sebetulnya penting motivasi. Seolah-olah motivasi sih bukan saja diukur dengan uang sebetulnya, Bunda. Dan itu tadi role model leadership itu yang menurut saya ya boleh dibilang, kata saya sekarang sih saya terus terang aja tidak ada. Ya. Jadi orang kamu kerja, kalau perlu naikkan jumlah pasien, bagaimana pasien puas, tapi bagaimana kepuasan kita tidak ada sih. Iya. Apakah benar statement saya, Bunda? Ya. Jadi kembali lagi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kepuasan? Apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan sukses? Kadang-kadang kita anggap kembali lagi kepuasan dan sukses itu karena dapat uang banyak kan? Kalau saya bilang bukan itu. Saya kebetulan dari sejak saya bekerja itu nggak pernah saya negosiasi gaji gitu karena pegawai negeri. Oh iya. Nah, dan ada satu prinsip pada saya, kalau saya udah terima suatu pekerjaan itu, maka saya harus lakukan dengan baik sesuai dengan kaidah kerja yang seharusnya, tanpa membandingkan kerja saya dengan jumlah gaji yang saya terima. Barangkali Gegen sering mendengar sama saya ucapkan bahwa wesel dari Tuhan nggak pernah salah alamat. Dan kalau itu kita dapat bersih, pasti cukup, ya, pasti cukup, gitu. Artinya bersih, memang aku kerja dan cukup, dan aku bekerja itu wajarlah aku terima gajiku itu. Itu yang selalu saya tanya kalau di dalam pelatihan. Apakah pada waktu kau nerima gaji, pernah kau tanya, layak nggak gajiku ini ku terima? Mengingat kinerjaku 1 bulan yang lalu. Siapa yang berani mengatakan layak, coba? Dan saya karena sudah tua ini bisa membuktikan, ya, kalau gajiku itu gaji bersih sesuai dengan kinerja yang aku lakukan. Baik aku sebagai dosen, nanti kau tanya mahasiswaku, sampai jam 8, sampai jam 9, bisa malam aku bisa aja diskusi kalau aku rasa dia itu belum memenuhi kompetensi tadi pagi itu. Ya. Dan itu apakah itu dihitung? Aku don't care dihitung atau tidak. Jadi saya nggak pernah itu. Oh saya jam 8 sampai jam 4 udah. Habis itu kagak ada itu yang saya lakukan. Jadi saya yakin gaji yang aku terima itu layak karena aku memang sudah bekerja keras gitu. Dan itu pasti cukup gitu. Nah filosofi seperti ini barangkali nggak banyak juga orang gitu ya. Gitu. Betul, ya? Betul. Nah, nggak banyak juga gitu. Ya ini ya dari satu sisi memang seperti itu apa adanya, Bunda. Jadi seperti yang Bunda bilang bahwa memang itu seperti itulah kepuasan dan seseorang kan tidak diukur dengan uang. Ya memang dari apa yang sudah kita lakukan ya itu terima ya, sesuai dengan apa yang kita perbuat sebetulnya. Nah, kalau ini tadi sudah banyak lebar nih mengenai sebetulnya ini kan mewakili satu, kalau menurut saya ini mewakili satu kondisi di mana
dunia perawatan itu seperti ini. Nah, kalau melihat dari dunia yang lain nih, karena kan keperawatan kan yang ada namanya organisasi profesi ini Bunda. Ini saya sedikit menyerempet peran. Jadi kita juga jangan melihat dari satu sisi peran pemerintah atau peran diri sendiri. Nah, bagaimana peran OP ini terkait dengan seperti, karena kan OP kan juga mempunyai tanggung jawab gugat dan moral, terutama dalam regulasinya itu. Gimana Bunda? Kalau kita lihat jenjangnya, kebetulan saya memang nggak pernah jadi pengurus OP ya, karena saya memang pekerja lapangan. Tapi kalau kita lihat jenjangnya ya, kan ada dari pusat, kemudian ada di provinsi, ada kabupaten kota, ada apa yang paling bawah? Komisariat. Ya. Aku tanya aja Gegen, apa yang dilakukan komisariat pada perawat? Apa yang dilakukannya? Ya, adakah pengarahan seperti ini tadi? Seperti ini loh leadernya, seperti ini loh cara untuk mengembangkannya, dan seterusnya. Ada nggak seperti itu? Kalau saya turun ke rumah-rumah sakit jiwa memberikan pelatihan, ya, selalu saya sempatkan duduk bersama dengan pengurus IPKJI-nya. Pengurus IPKJI-nya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Saya bilang, ayo lakukan koordinasi dengan puskesmas, lakukan koordinasi dengan dinas kesehatan supaya di puskesmas itu pelayanan jalan. Ayo lakukan koordinasi. Kau ketua IPKJI, apakah di ruanganmu udah benar kau kerjakan? Kau kepala ruangan di ruanganmu, apakah benar udah bisa jadi contoh ketua itu di ruangan di mana dia bekerja? Coba, kalau nanti saya ketua apa itu komisariat misalnya ya, kemudian saya kepala ruangan, terus ruangan saya aja nggak bisa saya tata dengan baik, layakkah saya jadi komandan? Ya, sederhana. Itu aja gitu, ya. Nah, jangan-jangan nanti saya yang suka hilang-hilang. Itu tanggung jawab moral loh, kan? Yeah. Tanggung jawab moral loh itu. Ya. Jadi bagaimana nyampe enggak gitu kan? Yang paling bawah ibaratnya yang akan nurture kita, nurture masyarakat keperawatan ini kan komisariat itu kan? Iya. Kan itu kepala dari atas itu nggak pernah ketemu kan dengan orang ruangan kan? Nggak pernah ketemu kan? Yang akan memberikan program itu adalah orang di komisariat itu. Make sure semua praktek keperawatan di rumah sakit itu, kalau tiap rumah sakit ada komisariat, berarti kan harusnya tanggung jawab pengurus komisariat itu bagaimana performance daripada perawat. Benar nggak? Nggak tahu dia aku salah nggak. Aku pikir sih harusnya begitu. Ya kan kita kan berbicaranya kan organisasi profesi sebetulnya kan. Karena komisariat yang istilahnya akar rumputnya yang paling banyak di situ kan? Iya, sementara ya tadi bicara lagi tentang kepemimpinan, bicara lagi tentang konsep. Kalau komisariatnya tidak punya konsep yang mumpuni, hanya menjalankan misalnya buat syarat STR, SIP, hanya ya normatif saja sebetulnya juga percuma. Ya, itu kerjakan online saja, nggak usah ada komisariat juga. Iya. Ya kebetulan saya juga sampai hari ini masih jadi pengurus komisariat, malah dibikin penasehat, padahal di struktur nggak ada penasehat di komisariat. Nah saya juga kadang-kadang bingung karena memang saya melihat leadership orang belum ada, ya sudah dengan terpaksa saya masih mengambil alih satu komando meskipun tidak secara langsung, tapi kan itu udah nggak baik juga sebetulnya Bunda. Tapi ada nggak kan komisariat? Ada nggak di atasnya itu punya program juga? Apa yang harus diberikan ke komisariat supaya masyarakat keperawatan ini berpraktek dengan baik? Begitu lagi terus ke atas kan? Iya. Maksudnya berjenjang dari kabupaten kota ya. Kan ada garis-garis besar apalah namanya itu ya. Kan operasionalnya kan di grassroots.
Sama seperti saya bilang sama mahasiswa, kalau kita pergi berpraktek di masyarakat, kau pegang satu RT, kerjasama dengan kader di situ, kerjasama dengan perawat penanggung jawab wilayah itu di puskesmas. Jadi langsung nyata kan? Ayo petakan itu, satu RT itu berapa yang sehat, berapa yang risiko, berapa yang sakit. Bikin programmu untuk itu, jadi kan terukur gitu. Iya. Ya nah, dulu. Apakah terukur? Apakah terukur apa outcome daripada komisariat? Apakah bukan tujuannya membuat si perawat profesional? What is the meaning of profesional? Bikin webinar terus, Bro, Bunda. Memang nyampe itu kemana nyampenya gitu. Yeah. Ibaratnya Gen ya. Saya kerja di ruang bedah lah misalnya. Nah, kalau kerja di ruang bedah kan sudah tahu apa masalah keperawatan kan? Yeah. Kemudian taunya perawat ini belum tahu semua. Bikin kayak programnya satu diagnosa 1 minggu. Iya. Bisa kan? Ayo, rumah sakit kita paling banyak diagnosanya nyeri. Ayo pada minggu ini semua nyeri, lakukan seperti ini, ukur begini, biar kita tahu. Ada nggak dampaknya asuhan keperawatan kita? Ini kagak, pasien nyeri langsung telepon dokter. Betul. Mana coba? Meskipun di situ sudah ada namanya pain management. Dan tidak berfungsi memang. Boleh ditelepon, tapi berikan dulu asuhan kan? Kemudian saya tahu karena skalanya sekian, maka harus ditambah nih dengan painkiller misalnya gitu kan? Iya. Tapi waktu datang obat itu kita ukur, udah turun loh nyerinya. Berarti itu akibat tindakanku tadi kan? Nah sekarang ayo dua-duanya dilakukan di tindakan. Asuhan keperawatan pain management masuk, kemudian painkiller masuk, turun nggak? Oh turun, sekarang udah bisa diberhentiin obat. Dia udah bisa dengan pain management saja. Ada nggak berpikirnya begitu, Gen? Ya, lagi-lagi critical thinking harus jalan. Critical thinking. Ya kalau saya orang ICU, Bunda. Jadi saya selalu bilang kalau saya juga itu critical thinking itu juga harus jalan. Memang kita jangan bekerja seperti robot ya. Betul. Sayang saya sekarang sudah tidak di klinisi. Saya praktek dunia hutan rimba saya sekarang nih. Nah, kalau itu dijalankan, Gen, pasti menyenangkan kerja itu. Karena kita selalu tahu, kemarin itu kan Ibu lihat tentang ini, kenapa kok terjadi burnout pada perawat karena pandemi ini. Salah satu indikatornya itu adalah merasa tidak berhasil. Keren banget kan orang luar negeri merasa tidak berhasil, maksudnya pasien datang ke UGD, aku nggak sempet tolong, udah meninggal gitu kan. Mereka udah sampai situ loh. Kita ada nggak gitu? Ya biasa bodo amat. Iya. Merasa tidak berhasil. Nah, udah adakah kita merasa tidak berhasil merawat pasien? Itu kan berarti sudah tahu dia indikator berhasilnya kan? Iya betul. Nah, ya memang itu akan membuat kita puas kerja gitu. Apa yang menjadi penghalang sebetulnya Bunda mengenai tadi konsep-konsep seperti itu pada perawat kita? Apakah memang dari daya ilmunya atau memang itu gimana? Sekarang kita bahas lagi tentang leadership. Begitu kau jadi seorang perawat baru di suatu ruangan, diapain kau sama kepala ruangan? Dijelasin nggak? Ini nanti dikerjakan, ini begini di sini, ini begini. Waktu di sekolah seperti apa kalian dapat? Ada nggak itu? Atau dipelototin, gue pengen lihat nih ketamatan perjalanan kimia nih. Bisa nggak ini kerja ya? Sampai akhirnya orang yang perawat baru itu stressful banget karena selalu diomelin, bukan didampingin supaya dia bekerja sukses. That's right. Itu yang ada. Malah namanya masih masuk orientasi, padahal dia sudah kerja. Saya kadang-kadang juga bingung. Ini masih masa orientasi. Loh, orang sudah lulus, sudah punya uji kompetensi, mestinya kan dia sudah bekerja. Iya, dan dia harus nempel dengan seseorang untuk bersosialisasi kerja.
bukan untuk dipelototin, bukan. Untuk mengarahkan dia supaya in dengan budaya kerja di ruangan itu. Nah ini memang, dan mungkin mohon maaf sekarang Bunda, orang-orang lulusan sekolah ada satu motivasi atau satu stigma, saya lebih baik jadi dosen katanya daripada ini lagi menjadi ngetren ini Bunda. Jadi ngetren. Saya bilang, lalu siapa yang jadi di lapangan? Saya udah capek, udah jaga malam, udah segala macam, udah saya pingin sekolah lagi supaya jadi guru perawat lah. Terus gimana kalau itu? Ini kan fenomena hari ini sampai sekarang banyak Bunda itu. Apa ini juga gangguan konsep ini? Saya dulu waktu tamat, sejak di sekolah ya, sejak di Akper, tingkat 1, tingkat 2 itu, yang pertama saya pikirkan adalah bekerja di RSCM. Kemudian yang kedua saya pikirkan diskusi dengan teman, kita harus segera sekolah lagi. Jadi itu waktu mahasiswa di Akper itu udah memikirkan hal tersebut. Kebetulan saya itu suka kritikal. Ya, di ICU, ICCU, UGD, saya suka itu di situ. Jadi waktu saya dapat di ruang bedah, saya happy saja itu. Makanya waktu di Australia saya sekolah, saya ngambil lagi registered nurse saya di sana di ruang bedah lagi, walaupun saya orang jiwa gitu. Ya, tapi yang sekarang seperti apa? Balik lagi Gen, kenapa orang mahasiswa keperawatan ini setelah tamat pengen jadi dosen? Jangan-jangan tidak mendapatkan kepuasan waktu merawat pasien selama sekolah. Iya, benar. Jadi berbelit-belit ya, benang kusut ya. Iya, ini ya tadi kita tanya soal leadership nggak ada. Tanya peran organisasi profesi sendiri, terus terang aja di tingkat komisariat juga nggak punya arahan yang jelas, hanya membuat satu rutinitas. Ya kalau saya lihatnya sebetulnya salah siapa, bukan salah Bunda mengandung. Tapi ya ini situasi yang memang kondisi saat ini. Kita kan udah dari organisasi profesi dari tahun 74 lahir. Ya. Dan saya kira juga memang harusnya kan ada pengurus komisariat. Harusnya kan kerjasama itu dengan kepala bidang kan? Ya. Dan kerjasama lagi dengan diklat keperawatan kan? Betul. Nah, inilah semuanya tiga-tiganya harusnya bergerak. Itulah dulu saya bahas bersama-sama waktu di Premier Bintaro dan di Premier Karian. Iya. Ya, itu tiga-tiganya itu harus jadi skrup sama-sama tuh bergeraknya kan? Kalau ditemukan oleh kepala bidang ada suatu keterampilan, kompetensi yang nggak dimiliki, berarti kan dia lapor kepada diklat kan? Yeah. Kemudian kalau untuk mendapatkan standar kompetensinya, berarti si komisariat harusnya mampu dong kan? Iya. Yeah. Nah, jadi komite bidang, kemudian diklat, kemudian nanti dipayungin sama si komisariat, keren banget itu kalau jalan, Gen. Iya, betul. Tadi lupa peran komite perawatan penting. Betul. Di situ ada yang namanya credentialing. Iya. Kewenangan klinis. Itu jalan. Nah, kadang-kadang uji credentialing, tetapi tidak dilihat implementasinya waktu ke pasien. Hanya salah satu syarat akreditasi. Aduh, gimana kita ini berbelit-belit, saya bilang. Betul. Saya pengen muda lagi, pengen jadi kepala ruangan, jadi ini gitu, biar dibenahi. Kadang-kadang saya mimpinya begitu loh. Ya. Tadi lagi-lagi memang ada satu permasalahan yang memang dari berbagai aspek yang memang menurut saya mesti banyak dibangun, banyak pengorbanan dalam satu organisasi, kemudian kita juga dalam merawat pasien juga harusnya happy, kemudian konsep dari pendidikan pun juga harus jelas, lalu datang ke dunia kerja di lapangan pun juga harus dibimbing, bukan dipelototin, kata Bunda, ditalahin, dan sekarang kan memang begitu.
Kalau misalnya saya juga sudah bekerja di tempat beberapa rumah sakit dan konsepnya sama. Malam-malam sudah pulang, ditelepon jam 11. Kamu tadi ngapain? Kok belum nulis? Aduh, saya bilang, gimana udah pulang masih ditelepon untuk pekerjaannya. Ini kan berarti tidak. Padahal katanya ada yang namanya terintegrasi. Nah, sekarang saya mau bahas urusan tulis-menulis pula, Gen. Yeah. Apakah sekarang sudah terbiasa perawat kita pada waktu dia visit ke pasien, begitu selesai visit, selesai juga dia menulis di CPBT-nya. Atau nanti dia mikir, tadi gue ngapain ya, itu kan tidak profesional.